Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Hari ini saya akan memberikan materi dalam pembelajaran daring, yaitu tentang perawatan berkala dari sistem pelumasan ya. Dalam video ini nanti yang berisi yang pertama adalah tentang materi dari fungsi dari sistem pelumasan, sifat-sifat pelumas. Yang ketiga adalah spesifikasi dari kualitas sistem pelumas atau oli ya, spesifikasi kekentalan oli, macam-macam dari sistem pelumas, serta penggantian elemen saringan oli dan oli yang bisa digunakan pada motor atau mesin mobil. Itu adalah tentang materi yang ada di video saya ini. Yang pertama adalah perawatan berkala dari sistem pelumasan ya. Dalam video ini ya, materi ini ya, bertujuan yang pertama adalah melalui pembelajaran secara mandiri ya, atau daring, diharapkan siswa mampu menelaah dari sistem pelumasan. Yang kedua, menelaah dari minyak pelumas ya, atau memahami ya. Yang B, indikator untuk mencapai kompetensi. Yang pertama menelaah dari sistem pelumasan, yang menelaah dari minyak pelumas. Yang ketiga adalah merawat berkala dari sistem pelumas, itu yang penting. Perawatan berkala dari sistem pelumasan ya. Yang pertama adalah fungsi dari pelumasan ya. Pelumasan berfungsi untuk, yang pertama adalah memperkecil gesekan sehingga mengurangi keausan. Yang B, mendinginkan komponen panas ya, komponen yang berpindah oli ya. Yang C, sebagai perapat, misalnya antara ring piston dengan dinding sinder ya, sebagai perapat. Yang D, sebagai pembersih dari keausan bidang yang lumas ya. Yang kedua adalah macam-macam dari sistem pelumasan. Yang pertama adalah pelumasan campur ya. Pelumasan campur digunakan pada kebanyakan mesin yang menggunakan stasioner 2 tak atau mesin 2 tak ya, yang kecil dan kendaraan ringan seperti Vespa, Yamaha, Suzuki gitu ya. Sifat-sifat yang menonjol dari 2 tak selalu menggunakan oli baru, karena oli yang bercampur bensin ikut terbakar dan habis. Yang kedua, timbul polusi dari gas buang. Gas buang ini akan menimbulkan asap. Pemakaian oli boros ya. Kandungan oli ya 2:4% dari bensin menurut spesifikasi pabrik ya. Yang berikutnya adalah pelumasan campur digunakan hanya untuk motor 2 tak atau 2 langkah. Ini gambar dari sistem pelumasan ya. Ini olinya di sini ya. Ini dicampur bensin dan oli. Dicampur ini ya. Yang kedua adalah pelumasan tekan ya. Sifat yang menonjol ya dari sistem ini adalah pelumasan kontinu ya, teratur dan merata ya. Yang dua digunakan pada motor bensin dan diesel 4 tak dan diesel 2 tak. Jadi dua-duanya menggunakan pelumas tekan ya. Oli perlu diganti pada kurun waktu tertentu ya. Dalam periode tertentu oli harus diganti. Ini gambar pelumas tekan atau oli mesin ya, yang ada pada mobil ya.
Pada umumnya motor bensin oli diganti setiap 10.000 km ya, tergantung dari motornya itu sendiri atau dari jenis oli dan kualitas dari oli tersebut. Diesel ya diganti setiap 5.000 km. Yang tiga, oli mesin ya atau oli motor ya. Di pasaran banyak oli yang ditawarkan oleh pabrik ya, berbagai macam merek oli ya. Bagaimana menentukan oli yang sesuai untuk kebutuhan motor Anda? Hal itu sangat ditentukan melalui spesifikasi oli yang dapat dibaca pada tulisan yang menempel pada kaleng oli. Jadi di kalengnya itu ada spesifikasi olinya bagaimana, kualitasnya bagaimana, size-nya berapa ya, kekentalannya berapa. Yang pertama adalah spesifikasi dari kekentalan, viskositas dari oli. Itu spesifikasi ini ya mengikuti standar SAE, Special Automatic Engineering. Kalau 20 berarti encer, kalau 30 sedang, kalau kekentalannya 50 berarti sangat kental ini ya. Motor atau engine atau mesin biasanya menggunakan oli dengan kekentalan adalah 40 SAE. Yang pertama adalah oli multigrade ya. Oli multigrade adalah oli yang telah diberi bahan aditif yang dapat meningkatkan kemampuan oli untuk tidak cepat encer ya pada saat suhunya naik dan tidak cepat beku pada saat suhunya menurun. Jadi multigrade itu suatu oli yang tahan terhadap panas ya dan tidak mudah membeku pada temperatur yang rendah atau temperatur dingin. Contohnya itu pada temperatur dingin ya, kekentalannya seperti itu. Penggunaan oli multigrade tidak lebih mengandung pada hawa yang perubahannya tidak banyak atau merata seperti ada di Indonesia ya. Jadi suhunya di Indonesia itu tidak banyak berubah secara drastis. Yang B, spesifikasi kualitas dari oli. Spesifikasi ini mengikuti standar API American Petroleum Institute ya. Spesifikasi kualitasnya seperti ini ya. Spesifikasi ini mengikuti standar API ya. SAE ya, motor bensin ini ya. SA di kalengnya nanti ada ya, SA, SB dan sebagainya ini. Untuk motor diesel CA, CB, CF dan sebagainya ya. C, oli yang biasa digunakan pada motor atau engine atau mesin. Motor bensin atau auto yang sering disebut yang menggunakan oli dengan kualitas SC dan SE. Ya, motor diesel menggunakan kualitas oli dengan CC dan CD. Contoh oli Pertamina yang dapat memenuhi semua kebutuhan normal untuk motor bensin dan motor diesel adalah misalkan B40 SAE40. D, interval penggantian oli motor. Motor bensin ya, oli diganti setiap 10.000 km. Motor diesel oli diganti setiap 5.000 km atau lebih cepat kotor ya. Motor diesel itu olinya lebih cepat kotor dibanding motor bensin. Penggantian elemen saringan oli ya. Ini gambar dari saringan oli ya. Kalau menggunakan motor bensin atau motor diesel ya, itu ada filter oli. Fungsinya untuk menyaring ya kotoran supaya tidak masuk ke dalam mesin. Kadang-kadang mesin atau motor kendaraan menggunakan unit saringan oli dengan elemen saringan yang dapat diganti sendiri. Ya, berarti dapat diganti sendiri atau dilepas dengan
sendiri, tidak perlu ke bengkel. Cara mengganti elemen saringan oli ya, lepas baut pada pusat rumah saringan ya. Jika rumah saringan melekat, lengket ya, pukul ya sedikit pelan-pelan dengan palu plastik untuk melepasnya ya. Dikasih getaran. Cuci rumah saringan dan kelengkapannya ya, elemen saringan dan sil-silnya kita bersihkan dari kotoran ya. Nanti kalau sudah layak kita kembalikan, kalau sudah tidak layak kita membeli yang baru ya. Setiap 20 km itu harus diganti dengan yang baru. Itu untuk saringan oli. Perhatikan ukuran pemasangan ya, perlengkapan baut atau pengikat ya. Urutannya harus diperhatikan, jangan sampai terbalik atau ada barang yang ketinggalan. Oke. Ya ini baik ya, ini cara pemasangannya tidak boleh miring ya. Ini yang baik, pegas terpasang salah ya, maka oli tidak akan melewati saringan. Nanti kalau terpasangnya terbalik ini ya, maka olinya tidak akan melewati saringan karena tertutup ya. Jadi saringan ini satu arah ya, satu arah dari sini masuk ke dalam, masuk ke mesin. Kalau terbalik dia oli tidak akan mengalir ke dalam mesin. Perhatikan pada pengencangan rumah saringan, apakah dudukannya pada fan dapat memusat dengan benar. Oke. Setelah motor berisi oli, hidupkan mesin ya, kita panaskan mesin ya supaya oli menyebar dengan baik ya. Kita pastikan kita buka tutup oli, kita yakinkan atau kita pastikan kalau oli itu naik ke mesin, berarti secara bersirkulasi ya. Jadi oli yakin kalau itu sudah bersirkulasi, artinya oli bekerja dengan baik dan tidak ada kebocoran oli pada saringan oli.